Oke, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah pengelolaan sumber daya air. Bertemu lagi dengan saya di sesi keempat video ini yang akan melanjutkan tentang aspek siklus hidrologi, ya, khususnya yang berkaitan dengan definisi dari setiap istilah-istilah yang digunakan di dalam siklus hidrologi, ya, pada materi terakhir perkuliahan sesi kedua ini. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ya, ini adalah gambar dari siklus hidrologi beserta seluruh keterangannya, di mana pada video sebelumnya, yaitu video ketiga, saya sudah menjelaskan secara lebih mendetail, ya, berkaitan dengan aspek perhitungan, ya, perhitungan akumulasi atau delta S di dalam neraca air siklus hidrologi tersebut. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini, gambar siklus hidrologi secara umum terbagi menjadi sequence seperti ini, ya. Ini yang berurut, yaitu di mana yang pertama terjadi proses penguapan air, ya. Air menguap, lalu kemudian setelah air menguap, dia yang kedua membentuk awan, di mana awan pertama akan berwarna putih, lalu setelah airnya semakin banyak, titik-titik uap air semakin banyak, dia akan lama-lama berkumpul dan mengubah awan tersebut yang tadinya berwarna putih menjadi berwarna hitam, karena ketidakseimbangan antara kation, ion positif, dan anion atau ion negatif yang berada di atmosfer dari permukaan awan tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, dia akan berubah warna menjadi abu dan berubah warna menjadi hitam ketika sudah terjadi keadaan jenuh atau saturated dari uap air yang berada di atmosfer tersebut. Nah, lalu kemudian setelah itu, awan yang hitam ini, ya, awan yang hitam tersebut lama-lama dia akan mengalami hujan, gitu ya. Setelah dia mengalami penguapan kembali, ya, dari setiap sumber-sumber yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, sumber-sumbernya bisa bersumber dari laut, bisa bersumber dari permukaan tanah, bisa bersumber dari danau, bisa bersumber dari ini yang tadi saya jelaskan, vegetasi. Ini yang tadi saya jelaskan atau istilahkan dengan evapotranspirasi, gitu ya, evapotranspirasi. Lalu dan sebagainya. Lalu kemudian air hujan ini dia akan masuk ke tanah, di mana sebagian dari mereka akan mengalami limpasan, ya, di atas permukaan, ya, dan sebagian lagi akan sedikit terserap, tapi dia tidak sampai ke dalam bagian dalam dari lapisan akuifer tanah atau subsoil, tapi dia hanya di lapisan surface soil saja, mungkin sekitar 10 cm sampai 1 atau 2 meter dari permukaan tanah, dia akan mengalami aliran antara. Lalu kemudian sebagian akan mengalami infiltrasi dan akan mengalami perkolasi, gitu ya. Infiltrasi secara vertikal dan perkolasi secara vertikal di bagian dasar dan horizontal, titik-titik ini nih. Dan dia akan mungkin masuk ke dalam badan air laut tersebut, ya, sebagai aliran air tanah. Nah, jadi istilahnya kalau kita lihat ini yang perkolasi itu kan dia ada lapisan-lapisan bebatuan, ya. Biasanya kan yang bagian di paling awal kan dia tanah-tanah subur. Nah, itu kalau tanah-tanah subur dialirkan oleh air, itu airnya itu namanya infiltrasi. Tapi ketika air infiltrasi itu dia udah mengalir, lalu dia berkontak dengan kotak-kotak, ya, yang tadi saya bilang lapisan-lapisan batu-batuan tersebut, ya. Lalu kemudian air tersebut akan berkontak-kontak dengan batuan dan dia akan merubah arah, yang dimana tadi arahnya itu adalah vertikal murni, dia akan berubah menjadi acak-acakan, menjadi ke segala arah seperti itu, menyesuaikan dengan bentuk batunya masing-masing, seperti itu. Sebelum dia masuk ke daerah aliran tanah, ya, ground water flow, gitu ya. Jadi ini adalah istilah dari siklus hidrologi sebanyak 10 poin di sini. Nah, ini saya akan jelaskan masing-masing setiap poin dalam siklus hidrologi. Yaitu yang pertama adalah evaporasi. Ya, evaporasi itu apa? Evaporasi itu adalah siklus hidrologi yang berasal dari penguapan air di permukaan bumi melalui pembentukan H2O vapor, gitu ya. Jadi ketika H2O liquid dia menguap ke atas, dia membentuk uap, membentuk vapor. Nah, air tersebut akan terus dia naik dari bagian bawah ke bagian atas. Nah, itu mekanismenya adalah evaporasi. Lalu ini transpirasi, ya. Transpirasi adalah penguapan pada jaringan makhluk hidup. Berarti ini air yang dihasilkan dari respirasi, ya. Air yang dihasilkan dari respirasi makhluk hidup. Nah, biasanya apa sih, ya?
Biasanya apa itu respirasi makhluk hidup? Nah, biasanya respirasi makhluk hidup ini biasanya yang berkaitan dengan aspek ya, yang berkaitan dengan aspek aliran masuk ya. Jadi ketika kita menghirup masuk ke dalam lalu kita diembuskan keluar. Jadi pernafasan input output. Nah, itu disebut dengan evapotranspirasi. Karena kalau kita coba aja ya, misalkan kita mendekati kaca, lalu kita menghembuskan nafas kuat di kaca tersebut akan mengembun, akan berubah menjadi putih. Kenapa? Karena itu adalah faktor dari uap air yang menempel di permukaan kaca tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya ada juga evapotranspirasi. Nah, kalau evapotranspirasi dia bukan dari aspek makhluk hidup, melainkan penguapan dari vegetasi, gitu ya. Penguapan dari vegetasi. Misalkan ini air yang menempel di atas permukaan daun, gitu ya. Jadi ketika kita punya daun, ada air yang menempel di atas permukaan daun. Nah, air tersebut akan mengalami evapotranspirasi. Ya, kurang lebih mekanismenya seperti itu. Nah, itu. Lalu kemudian ada lagi sublimasi. Ya, sublimasi itu adalah proses perubahan es, ya, es yang tadi saya jelaskan sebagai impossible source of water, itu kan? Impossible source of water due to its nature of being very frozen or solid, which is very hard to make it melt, ya kan? Jadi sangat sulit untuk membuat ini meleleh, gitu kan? Nah, jadi kita ubah dari es ini menjadi air melalui proses pencairan, ya. Pencairan ini yang dinamakan dengan istilah melting, gitu ya. Dengan proses yang cukup lambat dalam siklus hidrologi panjang, gitu ya. Jadi perubahan dari es menjadi air, tapi ini prosesnya lama sekali, gitu ya, sublimasi itu. Lalu kemudian ada lagi istilah kondensasi ya di dalam poin siklus hidrologi. Nah, kondensasi itu apa? Saat adanya proses nomor 1, yang tadi saya sebutkan, nomor 1 adalah evaporasi, ya, evaporasi. Lalu 2, transpirasi dari aspek makhluk hidup, dan 3, evapotranspirasi, ya. Terutama 3 ini ya, sublimasi juga bisa, tapi agak kurang sering terjadi ya. Jadi 3 ini yang sangat mempengaruhi evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi, ya. Nah, di sini akan menyebabkan uap air akan berubah menjadi partikel es yang sangat kecil melalui proses kondensasi, ya. Jadi uap air itu akan berubah ya menjadi partikel es yang kecil. Nah, itu kenapa? Terjadi karena faktor suhu udara rendah di ketinggian tersebut, gitu ya. Jadi ada perubahan yang tadinya uap menjadi air, perubahan ya. Change of H2O vapor atau H2O gas to H2O liquid ya. Jadi ini terjadi proses kondensasi tertentu. Dari aspek vapor ya, vapor atau uap berubah menjadi liquid ya. Jadi ada perubahan fasa ya, change of phase ya, change of phase system. Nah, jadi itu ada banyak faktornya ya. Salah satunya karena faktor suhu udara rendah di ketinggian tersebut. Nah, lalu kemudian partikel es akan saling bergabung perlahan membentuk awan yang jika semakin banyak akan menjadi gelap, gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang awan itu uap titik-titik air. Jadi kalau makin banyak dia makin gelap. Kenapa? Karena air itu kan dia terpecah menjadi 2 ya. Kalau kalian pernah masih kenal atau masih ingat tentang konteks kimia dasar, yaitu H2O terbagi menjadi H+ ditambah OH- gitu ya. Ion H+ ditambah OH-. Nah, ion H+ ini menyatakan kondisi asam ya. Menyatakan kondisi asam. Nah, kondisi asam ini biasanya dia menyatakan ion positif yang tadi saya jelaskan sebagai cation. Nah, sedangkan OH- di sini dia menyatakan kondisi basa, base condition ya. Kalau kalian mau tahu rasa basa itu pahit gitu ya. Itu dinyatakan oleh power of hydrogen atau pH. Nah, jadi kondisi basa ini di sini dinamakan dengan istilah ion negatif, gitu ya. Jadi ionnya itu negatif. Jadi beda dengan kondisi asam. Nah, ion negatif adalah anion, gitu ya. Jadi ketika semakin banyak cation dan anion karena banyaknya H2O vapor dan H2O liquid itu kan menyebabkan kondisi saturated yang tadi saya jelaskan sehingga awan tersebut ya, sehingga awan tersebut akan berubah warna menjadi gelap. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan ketika kondisinya semakin jenuh, ya sudah mungkin untuk menahan sehingga terjadi kondensasi dalam bentuk presipitasi, air hujan. Ya. Oke. Lalu berikutnya adalah adveksi. Apa itu adveksi?
Nah, adveksi adalah awan dari hasil kondensasi akan mengalami adveksi, yaitu merupakan proses perpindahan awan dari suatu titik ke titik lain karena adanya perbedaan tekanan udara di atmosfer. Ya, jadi kalau kalian pernah lihat tuh, misalkan kalian naik motor-motor gitu ya, mau motoran atau naik mobil, itu kan kalian kadang-kadang suka lihat ya, suka realize bahwa awan itu bergerak ya. Ketika kita bergerak, awan juga bergerak gitu ya. Walaupun kalau kita berdiri, awan bergeraknya lambat kecepatannya, tapi akan terlihat kentara ketika kita memperhatikan screen ya, screen dari awan tersebut ketika kita lihat ke langit ya. Itu awannya itu akan bergerak ya, akan bergerak dengan cukup cepat dengan kecepatan tertentu. Itu kenapa? Ya karena di sini itu perbedaan tekanan gitu ya. Jadi ada beda tekanan atau yang kita kenal dengan istilah pressure difference gitu ya. Jadi pressure difference yang menyebabkan hal tersebut. Jadi menyebabkan awan ini bergerak misalkan dari sini ke sana kah, atau ini dari sini ke sana dan sebagainya. Lalu kemudiannya presipitasi. Setelah awan adveksi lalu akan mengalami proses pencairan karena suhu udara yang tinggi dan jatuh ke bumi. Yang ini tadi saya bilang pencairan ini lebih ke kondensasi atau condensation. Perubahan dari vapor menjadi liquid gitu ya. Jadi dari phase vapor berubah menjadi phase liquid, H2O vapor jadi H2O liquid. Nah, jadi di sini itu disebabkan oleh apa? Karena suhu yang tinggi ya. Suhu yang tinggi pasti istilahnya memasukkan ya atau memberikan kalor ke dalam sistem. Ketika kalor diberikan ke dalam sistem, pasti suhu dalam sistem tersebut naik. Sehingga ketika suhu dalam sistem tersebut naik, maka dia akan jatuh ke bumi gitu. Kenapa? Karena tadi mengalami pencairan. Nah, lalu jika suhu udara kurang dari 0 akan memunculkan hujan salju. Ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita ya di dalam kondisi ya iklim tropis, kita suhu udara berkisar, misalkan contoh di Kota Batam, ya di Kota Batam itu suhu berkisar sekitar 25, 26 mungkin sampai 34 derajat ya kurang lebih. Nah kalau kita lihat ini itu jauh di atas 0 ya 0 derajat, sehingga ketika dia jauh di atas 0 derajat Celcius, ini artinya apa gitu ya? Suhu udara 26 sampai 34 derajat ini karena dia jauh di atas 0 derajat Celcius, berarti menyebabkan hujan ya dalam bentuk air gitu ya. Dalam bentuk air. Jadi tidak mengalami pembekuan atau freezing. Tapi kalau udah kurang dari 0 itu jadi hujan salju ya. Freezing. Biasanya itu di iklim sedang ya, iklim sedang. Ya, iklim sedang itu rentangnya berada di atas 23,5 derajat lintang utara atau 23,5 derajat lintang selatan di bawah itu. Tapi yang lebih fix itu adalah 35 karena 23,5 sampai 35 itu adalah iklim subtropis. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah runoff. Nah, setelah presipitasi, air hujan akan jatuh ya ke permukaan bumi dan mengalami limpasan ya dari ketinggian tinggi ke rendah. Ya jelas, karena air pasti mengalir ya. Air mengalir dari permukaan tinggi ya atau latitude ya, elevasi tinggi ke rendah. Itu udah mutlak pasti. Jadi dari tinggi ke rendah. Nah, jadi pergerakan ini bisa melalui saluran got, sungai, danau dan lainnya. Ya, jadi banyak sumber-sumber. Lalu berikutnya setelah dia run off, nah kalau bisa menyampai ke badan air ini, yang saya sebut dengan istilah B bintang. Sedangkan kalau dia nggak bisa sampai R, gitu ya. Jadi B bintang kalau run off sampai badan air, seperti yang tadi sudah jelaskan. Sedangkan R jika run off tidak sampai, gitu ya, tidak sampai badan air, ya. Maksudnya tidak sampai badan air ya dia bisa ke mana aja gitu ya. Jadi dia bisa ke mana aja arahnya. Lalu berikutnya adalah infiltrasi. Nah, tidak semua air hujan terbentuk setelah presipitasi dan mengalir di permukaan bumi saat run off. Sebagian akan merembes dan terakumulasi masuk dalam air tanah. Nah, itu namanya infiltrasi. Gitu ya. Infiltrasi. Nah, itu konsep dari infiltrasi. Jadi ketika dia sampai ke tanah,
ini ada air hujan yang jatuh. Nggak mungkin semua air hujan itu akan mengalir sebagai runoff. No, impossible. Pasti there will be some portion of them that will be converted as absorbed into the vertically line of the aquifer soil. Jadi akan terserap masuk ke dalam lapisan aquifer di sini. Nah, ini di sini kita namakan dengan istilah infiltrasi. Ya. Jadi infiltrasi terjadi secara vertikal, sedangkan runoff terjadi secara horizontal. Gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara runoff yang horizontal dan infiltrasi yang mengalir secara vertikal. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah basic ya, ini adalah basic dari infiltrasi. Nah, seperti itu. Lalu ini adalah 9 contoh-contoh penjelasan ya. Jadi ini adalah 9 contoh penjelasan yang sudah saya bahas ya dari gambar siklus hidrologi tersebut, gitu ya. Lalu nanti pada perkuliahan berikutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis macam-macam hidrologi ya, di mana saya akan memperkenalkan secara singkat dahulu ya. Jadi siklus hidrologi itu secara umum terbagi menjadi 3 ya. Jadi ada 3 siklus. Yaitu yang pertama siklus hidrologi pendek, yakni siklus tanpa adveksi. Tadi adveksi itu apa? Adveksi itu yang tadi ya, pergerakan ya, pergerakan awan akibat perbedaan tekanan ya. Bisa juga nggak cuma tekanan dan muatan yang tadi saya bilang, karena kan tadi air itu H+ dan OH-, dia ada perbedaan muatan. Jadi dari perbedaan muatan itu kayak semacam konsep magnet, jadi ada tolak menolak atau ada tarik menarik gitu ya. Kalau kalian pernah pahami mungkin di fisika SMP atau fisika SMA ya gitu. Nah, untuk yang lebih detailnya ilmunya. Nah, lalu jadi kalau kita lihat di sini, adveksi adalah uap air yang terbentuk diturunkan sebagai hujan di sekitar laut. Jadi tanpa adveksi. Jadi ketika awannya udah diam langsung hujan. Nah, itu siklus hidrologi pendek. Jadi dia menguap, H2O vapor menguap melalui evaporasi, lalu setelah sampai dia membentuk awan, makin berat, H2O-nya makin banyak, dia hujan. Jadi dia otomatis penguapan, kondensasi, awan, hujan. Dan tanpa apapun. Nggak ada daratan-daratan. Jadi cuma main-main laut aja, antara awan sama laut gitu kan. Nah, beda sama siklus sedang. Kalau siklus sedang ada daratan karena ada faktor adveksi. Adveksi kan bergeser awan dari laut naik ke darat. Jadi kalau sini darat, nah awannya pindah ke sini. Dia hujannya di sini ya pasti ada sejumlah air yang terlimpas, ada yang terserap, terinfiltrasi, run off dan sebagainya. Ya. Jadi ya, kalau di sini itu di dalam konteks dari siklus hidrologi sedang itu mekanismenya istilahnya ada pergerakan, gitu ya. Ada pergerakan tertentu dari satu titik, one point to other point, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kita lihat sini, ini poin pertama, ini poin kedua. Jadi ada pergeseran awan, gitu ya. Kalau kalian lihat ya, pergeseran lokasi, ya, lokasi awan. Jadi awannya berpindah. Ketika tidak ada adveksi awan, tidak mungkin terjadi limpasan, tidak mungkin terjadi evapotranspirasi, tidak mungkin terjadi transpirasi, tidak mungkin terjadi perkolasi, infiltrasi. Seperti itu. Lalu kemudian berikutnya adalah siklus hidrologi panjang, umumnya terjadi pada daerah subtropis maupun pegunungan. Nah ini di sini bisa lihat, ini ada contoh dari siklus hidrologi sedang ya. Ini siklus hidrologi sedang. Nah, yang ini adalah siklus hidrologi panjang. Kalau siklus hidrologi panjang, dia melibatkan daerah subtropis atau iklim sedang. Ya. Ketika ada iklim sedang, karena suhunya T lebih kecil daripada 0 derajat, ada kemungkinan terjadinya freezing. Ya, freezing atau pembekuan. Nah, ketika terjadinya adanya pembekuan atau freezing, nah awan itu tidak akan langsung menjadi air, tetapi diubah menjadi gletser. Ya. Jadi gletser itu seperti mata air, tapi mata air dari es, ya, dari es. Jadi gletser dulu melalui proses freezing. Nah itu jarang terjadi pada iklim, ya, pada iklim sedang. Ya ini subtropis ya, lebih ke subtropis ya. Tapi di sedang juga kadang ada. Kalau di iklim tropis udah nggak mungkin ada pasti. Ya karena semacam Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja Laut dan negara-negara Asia Tenggara. Lalu beberapa daerah di Afrika Tengah, lalu kemudian negara-negara di Amerika Latin seperti Brasil, Peru, Venezuela, Kolombia, ya, Paraguay itu
Meksiko itu iklimnya mereka kebanyakan tropis ya, gitu. Jadi istilahnya tidak ada siklus hidrologi panjang. Jadi hanya ada sama seperti Indonesia itu hanya ada siklus hidrologi pendek dan siklus hidrologi sedang. Kurang lebih seperti itu. Penjelasan lebih lanjut akan kita bahas di perkuliahan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Nanti di akhir dari perkuliahan ini akan ada absensi, jadi silakan untuk di absen ya melalui platform e-learning ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini ya. Untuk terima kasih atas perhatian kalian mengenai video dari pengantar cadangan air di perkuliahan di video platform pertama, lalu kemudian komposisi air yang kedua, lalu neraca massa siklus hidrologi dan di pertemuan ketiga, dan yang keempat untuk istilah siklus hidrologi tersebut ya sampai saat ini. Sekian dan terima kasih.